Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita mengenai babul ikhlas yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin telah kita baca hadis yang pertama, yaitu dari Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Telah kita jelaskan kemarin sampai terjemahannya juga. Kemudian juga tambih kemarin dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya di situ faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan keridhaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah pasti. Akan tetapi lafaz yang kedua, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini kalau dalam perkara dunia, niatnya seseorang dari hijrahnya dalam perkara dunia, terkadang Allah SWT mengabulkan apa yang menjadi niatan dia dari perkara dunia tadi, dan terkadang Allah tidak akan mengabulkannya. Baik. Kemudian qala An-Nawawi berikutnya, rawahu Imam al-Muhadditsin. Hadis ini diriwayatkan oleh dua seorang imam muhadditsin, yaitu Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardisbah al-Ju'fi al-Bukhari. Jadi beliau asalnya adalah orang Ajam, al-Bukhari, nama tempat di Bukhara, yaitu di daerah Rusia sekarang ini. Kemudian al-Ju'fi itu nisbah karena salah satu dari kakek beliau, kakek-kakek yang atas itu masuk Islam di tangan al-Ju'fi, sehingga nisbahnya dipakai kata-kata al-Ju'fi. Dulunya salah seorang kakek dari nasabnya itu belum masuk Islam, kemudian masuk Islam di tangan ini kabilah dari Ju'f. Maka dikatakan al-Ju'fi. Taib, terjemahnya sangat masyhur Imam al-Bukhari rahimahullah taala, yang menunjukkan juga faedah tentang keikhlasan beliau. Asarnya, pengaruhnya, kitabnya itu diterima di seluruh umat. Talaqadhul ummah bil qabul. Kitab Bukhari dan Muslim menunjukkan keikhlasan penulisnya ketika dalam menulis kitab tersebut. Jadi pas pembahasan kita, yaitu menjaga keikhlasan. Seseorang itu kalau ikhlas, akan nampak dampaknya. Walaupun kelihatannya sedikit pengikutnya misalnya, walaupun kelihatannya kecil, akan tetapi kalau dengan ikhlas itu akan Allah kekalkan. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah tatkala menulis Muwatta. Kitab Muwatta ini kecil, 2 jilid pun tipis-tipis. Ada tobaah cetakan yang dijadikan 1 jilid tipis seperti buku saku, kurang lebih tebalnya segini tapi lebih tipis lagi. Ketika Imam Malik ditanya, orang-orang itu sudah banyak membuat kitab, membuat Muwatta, kenapa engkau harus bikin? Kata Imam Malik apa? Maka nalillahi taib baqa. Apa-apa kalau itu karena Allah SWT, maka dia akan kekal, baqiyah atau baqah. Syahidnya juga di sini. Dan juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Kitab Riyadhus Shalihin, ini juga kata Syekh Ibnu Utsaimin menunjukkan keikhlasan si penulisnya, yaitu Al-Imam Nawawi. Karena kitab ini juga
dipakai seluruh kalangan kaum muslimin. Semuanya mengakui keagungan kitab ini, Riyadhus Shalihin. Oleh karena itu, sesuatu yang ikhlas itu akan kekal, akan abadi. Demikian pula Sahih Bukhari, kemudian juga Sahih Muslim. Semua itu adalah menunjukkan keikhlasan para ulama Islam dalam menulis kitab untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan juga untuk menjaga syariat Islam ini. Maka Allah akan kekalkan. Wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi kitabaihima alladzaini huma asahhul kutubil musannafati, dikeluarkan di dalam dua kitab sahih mereka berdua yang merupakan dua kitab ini adalah kitab yang paling sahih. Dua kitab yang paling sahih yaitu kitab yang ditulis oleh manusia. Ashahul kutub ba'da kitabillah, itu kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi faedah hadis itu kalau sudah disebutkan oleh Al-Imamul Bukhari atau Imam Muslim, jangan kita komentari hadisnya sahih, ya. Antum lihat di sini di Kitab Bulughul Maram di awal, di tahqiqnya itu kan, misalnya hadis sudah muttafaqun alaih. Itu seorang muhaqqiq kalau mentahqiq seharusnya dia cuma menyebutkan rakamnya saja, nomornya berapa di Bukhari, di Muslim nomor berapa. Kita jangan mengomentari lagi sahih. Karena apa yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim itu sudah jelas sahihnya, ya. Kecuali ada beberapa lafaz, ada beberapa riwayat yang diintiqad oleh para ulama seperti Imam Daruqutni atau imam yang lainnya, baru kita sebutkan. Kalau ada ilahnya baru kita sebutkan. Tetapi fil asl kitab pada asalnya memang sudah murni, tapi dihilangkan dari hadis-hadis yang dhaif. Makanya merupakan seorang adab seorang muhaqqiq kalau hadis itu sudah dicantumkan oleh Bukhari dan Muslim, tinggal disebutkan nomornya saja. Bukhari nomor berapa, Muslim nomor berapa. Jangan dikomentari sahih. Baik. Selesai hadis pembahasan yang pertama. Kita meringkas saja supaya bisa menyelesaikan kitab ini, bab yang sedikit ini. Hadis yang kedua, wa an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadisnya dari Aisyah ummul mukminin. Aisyah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umurnya ketika itu 6 tahun. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, kemudian Abu Bakar juga hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian keluarga Abu Bakar menyusul, di antaranya Aisyah. Kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ketika itu beliau masih kecil, dia enggak paham apa masalah nikah itu. Beliau dihiasi oleh wanita-wanita Ansar, dipersiapkan untuk dipersembahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika umur 9 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai membangun rumah tangga dengan beliau, dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini merupakan kekhususan, ya, karena sebagian wanita memang sudah mampu untuk melakukan rumah tangga pada usia kecil. Dan termasuk hikmahnya kenapa Rasulullah SAW memilih beliau, itu diantaranya Rasulullah pernah mimpi, didatangi Jibril, didatangi malaikat, ya. Malaikat ini mengangkat Aisyah di sebuah tandu, kemudian dipersembahkan kepada Rasulullah SAW. Ini adalah istrimu. Tatkala dibuka hijabnya ternyata Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "In kana min indillahi yumdih." Kalaulah ini dari Allah SWT, maka Allah akan melanjutkannya.
Allah akan mentakdirkan bahwasanya beliau akan menjadi istrinya. Nah, keutamaan Aisyah sangatlah banyak. Di antaranya beliau adalah seorang faqih, afqahun nisa 'alal itlaq, wanita yang paling faqih secara mutlak dari zaman dahulu sampai zaman ini. Enggak ada yang menandingi Aisyah masalah keilmuannya, masalah fikihnya. Nah, sampai fikihnya kalau dibanding dengan fikihnya Abu Hurairah itu lebih kuat fikihnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, walaupun riwayat Abu Hurairah lebih banyak, akan tetapi dalam masalah fikih Aisyah lebih kuat fikihnya. Dan Aisyah kalau dikatakan juga oleh para ulama, yakni kanat arifatan bi umuril jahiliyah. Beliau itu sangat paham tentang perkara-perkara jahiliyah, sejarah. Nah, perkara-perkara jahiliyah beliau itu paham. Nah, banyak diantaranya yaitu tentang misalnya Aisyah di dalam Sahih Bukhari mengatakan dulu pernikahan di jahiliyah itu ada 4 macam pernikahan. Kemudian disebutkan macam pernikahan di masa jahiliyah. Kemudian juga diantaranya yang dia ketahui adalah masalah kabilah Quraisy itu bagaimana sejarahnya. Baik. Rasulullah SAW bersabda, "Yakhzu jayshunil Ka'bata, fa idza kanu bi bayda'a minal ardi yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim." Rombongan pasukan ingin menyerang Ka'bah. Itu yaitu nanti di akhir zaman. Termasuk min asyrati sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Maka tatkala mereka sampai di sebuah bumi yang luas, padang yang luas maksudnya, yukhsabu, maka mereka ditenggelamkan. Bi awwalihim wa akhirihim, dari awal pasukan sampai akhirnya. Ini merupakan uqubah azab dari Allah SWT, bahwasanya orang yang ingin menghancurkan Ka'bah maka Allah akan binasakan. Sebagaimana telah lewat juga sebelum lahirnya Nabi SAW, Abroha, seorang raja dari Yaman, juga ingin menyerang Ka'bah. Baik. Kemudian Allah utus Thayran ababil, fa'arsala alaihim Thayran ababil. Allah mengutus burung ababil, yaitu jamaah minat tuyur, burung-burung yang banyak, yang membawa batu-batu. Kemudian batu-batu tersebut dilemparkan ke fil, ke pasukan yang bergajah tersebut. Ka'annahum ka'asfim ma'kul, seperti daun-daun yang termakan ulat. Mereka mati semuanya. Demikian pula nanti di akhir zaman akan ada pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi sebelum sampai ke Ka'bah, mereka dihancurkan dari awal sampai akhirnya. Qalat Aisyah berkata, "Qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum?" Saya katakan, ya Rasulullah, bagaimana mereka itu ditenggelamkan ke bumi ya. Dari awal sampai akhirnya, padahal di antara mereka itu ada orang-orang yang cuma berdagang. Maksudnya pasukan tersebut saking besarnya sampai di situ terjadi transaksi jual beli sampai ada pasarnya. Jadi rombongan yang sangat besar. Segala kebutuhan ada di situ. Orang mau jualan ada, orang mau beli ada. Jadi mereka sebenarnya enggak ingin bermaksud menghancurkan Ka'bah. Mereka cuma ingin menunaikan kebutuhan mereka, ingin butuh sesuatu kemudian datang ke rombongan itu. Kemudian juga ingin menjual sesuatu juga di tempat itu.
Wa man laisa minhum, dan sebagian mereka itu bukan dari orang-orang yang bermaksud jahat menghancurkan Ka'bah. Ini merupakan fikihnya Aisyah radhiyallahu anha. Salah satu contoh. Jadi beliau bertanya. Sebagaimana masalah hisab. Aisyah iskal bertanya kepada Rasulullah SAW. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang diberi kitab dengan tangan kanannya maka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kemudian Aisyah mengatakan beriskal dengan ayat ini. Tanya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, "Dzalikal 'ard." Yang demikian itu hanyalah 'ard saja. Ditampakkan amalan-amalan seorang tersebut. Kemudian nanti Allah SWT mengampuni dosa orang-orang tersebut. Karena kata Rasulullah SAW, "Wa man nuqisha faqad halak." Kalau orang itu sudah diniqash, Allah tanya tentang hisabnya, maka orang tadi akan binasa. Baik. Jadi kalau orang-orang mukmin itu diampuni. Orang-orang yang muwahhid, ikhlas, akan diampuni. Ditampakkan amalan-amalan kejelekannya, kemudian ditanya, "Apakah kamu ingat kamu berbuat demikian-demikian pada waktu demikian-demikian?" Nanti orang tadi mengakui dan sudah ketakutan seorang mukmin tadi ketika dipaparkan amalan jeleknya. Akan tetapi Allah SWT kemudian mengampuni. Kalau betul-betul dihisab, maka seorang itu akan halak, akan celaka. Jadi Aisyah iskal di dalam ayat tersebut. Allah akan menghisab dia. Bagaimana dengan hadis yang beliau sampaikan? Maka yang dimaksud hisab di dalam ayat tersebut adalah ard. Jadi syahidnya di sini kita ambil contoh fikihnya Aisyah. Setiap dia iskal punya kendala pertanyaan, beliau mengajukan kepada Rasulullah SAW tentang iskal tersebut. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, "Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Mereka akan ditenggelamkan dari awal pasukan tersebut, awal mereka sampai akhir mereka. Tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim. Kemudian nanti mereka di hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Kalau niatnya enggak ingin menghancurkan Ka'bah, enggak ta'awun, enggak tolong-menolong untuk menghancurkan Ka'bah, maka mereka pun tidak akan disiksa. Tapi kalau niatnya jelek, mereka pun akan disiksa. Hadisnya muttafaqun alaihi. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi dengan syarat apa? Sahabiyul hadis itu satu, sama. Jadi istilah muttafaqun alaih yaitu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi dengan syarat apa? Yang meriwayatkan sahabatnya itu satu, yaitu di sini Aisyah radhiyallahu anha. Kalau misalnya lafadznya sama, tetapi yang satu diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kemudian yang lafadz yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Hurairah diriwayatkan oleh Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Bukhari. Maka jangan dikatakan muttafaqun alaih. Jadi kita tafsil akhrajahu rawa an Abi Hurairah inda Muslim. Kemudian wa fi mithlihi an Abi Sa'id indal Bukhari. Wa lafdhuhuma sawa, lafadznya sama. Muttafaqun alaih wa hadza lafdzul Bukhari. Hadisnya ini muttafaqun alaih, tetapi lafaz yang dibawakan di sini adalah lafaznya Imam Bukhari rahimahullah taala. Syahidnya dalam hadis ini tentang niat, yaitu niat itu akan dijadikan standar nanti di hari kiamat. Perkara itu kalau di dunia yang menjadi ibrah, yang menjadi patokan, apa yang terlihat di zahirnya seseorang, apa yang dinampakkan oleh seorang tersebut. Itu kalau patokannya kita menghukumi seseorang di dunia,
kita patokannya adalah suatu yang nampak dari orang tersebut. Demikian pula syariat Islam pun demikian. Tatkala rombongan ini tadi yang secara garis besarnya kebanyakan mereka itu ingin menghancurkan Ka'bah, maka mereka pun dihancurkan semuanya dari awal sampai akhirnya, tidak memandang person-personnya. Itu hukum di dunia. Makanya kita takut kalau ada suatu rombongan yang mereka itu ingin berbuat jahat, kita menyingkir supaya tidak terkena azab. Kemudian adapun perkara nanti di akhirat, itu yang menjadi patokan itu perkara batin. Nah, yauma tublas sarair, yaitu hari akhirat, itu hari yang nanti akan tersingkap apa yang ada di hati-hati manusia. Ini faedahnya juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Jadi kalau patokan menghukumi seseorang di dunia itu, kita hukumi dengan yang zahir. Adapun yang batin itu nanti hukumannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mensikapi manusia, beliau mengatakan, siapa yang menampakkan kepada kami kebaikan, ya kami juga balas dengan kebaikan. Siapa yang menampakkan kepada kami kejelekan, ya kami tanggapi dengan sikap yang lain. Karena sekarang sudah tidak ada wahyu yang turun, kata Umar radhiyallahu anhu. Oleh karena itu orang-orang munafik balasannya itu sangat jelek, sangat parah. Yang azab yang paling parah yaitu azabnya orang-orang munafik fiddarkil asfali minan nar. Karena mereka melakukan apa? Tipu daya. Zahirnya nampaknya dia itu sesama kaum muslimin, akan tetapi hatinya ternyata dia bersama orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang setimpal. Kemudian hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada hijrah setelah fathi, setelah Fathu Makkah, maksudnya tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Walakin jihadun wan niyyah, akan tetapi yang ada sekarang jihad dan niat, yaitu niat untuk berhijrah. Wa idza stumfirtum fangfiru, muttafaqun alaih. Dan apabila kalian itu diseru untuk keluar jihad, maka keluarlah kalian, menyambut seruan seorang pemimpin yang menyeru berjihad. Baik, hijrah itu ini syahidnya nanti waniyah dia. Niat itu pengaruhnya sangat besar dalam amalan. Tidak ada hijrah. Hijrah itu adalah amalan yang paling besar. Maksudnya hijrah dari Makkah ke Madinah sudah enggak ada lagi, karena Makkah sudah terbuka, sudah menjadi negara, sudah menjadi negeri muslim. Dibuka pada bulan Ramadan pada tahun ke-8. Ketika itu Rasulullah SAW enggak puasa karena dalam keadaan safar. Nanti ada di kitab Shaum juga ada. Rasulullah SAW bersabda, ulaikal usah, ulaikal usah. Tatkala Rasulullah SAW dikabari bahwa sebagian sahabat itu masih ada yang puasa ketika Fathu Makkah. Kemudian Rasulullah SAW sengaja minum dalam keadaan berdiri, supaya menunjukkan kepada para sahabat bahwasanya yang paling baik itu adalah berbuka. Maka tatkala Rasulullah SAW dikabari, wahai Rasulullah, sebagian manusia masih ada yang berpuasa, maka Rasulullah SAW marah. Mereka itu adalah orang-orang yang enggak patuh, orang-orang yang musuh. Rasulullah SAW bersabda 2 kali atau 3 kali. Jadi setelah Fathu Makkah enggak ada hijrah lagi. Oleh karena itu Ibnu Abbas, beliau tinggalnya di Makkah, karena Ibnu Abbas itu termasuk mustad'af, orang yang lemah, enggak mampu hijrah
ke Madinah. Beliau tetap tinggal di Makkah bersama ibunya, bersama juga Abbas, bapaknya. Maka tatkala Rasulullah SAW meninggal, beliau tetap di Makkah, kemudian jadi ulama besar di Makkah. Murid-muridnya banyak yang di Makkah, seperti Ikrimah, Mujahid, Ashab Ibn Abbas. Walakin jihadun wa niyyah. Akan tetapi yang ada sekarang jihad. Itu jihad nanti akan dibagi dua, jihad difa', pembelaan diri, dengan jihad hujum. Jihad yang seseorang itu seorang pemimpin meniatkan menaklukkan negeri kafir. Wa idza stunfirtum fangfiru. Apabila kalian disuruh untuk keluar, maka keluarlah kalian untuk berjihad. Hijrah ini dibagi menjadi tiga, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yaitu yang pertama hijratul amil. Hijratul amil, hijrahnya seorang pelaku yang tadinya dia itu melakukan kemaksiatan, kemudian dia hijrah meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, kemudian kepada perbuatan taat. Ini umum perbuatan maksiat atau perbuatan kekafiran atau perbuatan bid'ah. Ini semuanya sama, termasuk dalam kategori hijratul amil. Jadi seorang tadi meninggalkan perbuatan maksiat, perbuatan bid'ah, kemudian melakukan perbuatan ta'ah. Kemudian yang kedua yaitu hijratul makan, pindah dari suatu tempat, yang tempat itu adalah negeri kafir, dia tidak bisa mengamalkan syariat Islam, kemudian dia pindah ke negeri Islam. Ini hukumnya wajib, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kalau seorang itu tinggal di negeri kafir, dia tidak bisa mengamalkan agama Islam ini dengan baik, tertekan, keadaannya terancam, maka wajib bagi orang tersebut untuk hijrah. Sedangkan Rasulullah SAW saja, beliau wajib hijrah ke Madinah. Padahal Makkah adalah tempat yang paling disukai oleh Allah SWT. Rasulullah SAW terpaksa meninggalkan Makkah kemudian hijrah ke Madinah. Makanya sangat betullah fatwa ulama, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah dan Syekh Ibnu Baz tatkala dulu mereka berdua menfatwakan agar orang-orang yang di Palestina yang dalam keadaan tertindas, dalam keadaan mereka sudah tidak bisa mengamalkan agama ini dengan baik, hendaklah hijrah dulu. Fatwanya betul. Enggak sebagaimana ditentang oleh orang-orang yang punya semangat jihad harokiyin. Ini gimana nih fatwanya, orang sudah pikun katanya. Na'udzubillah ya. Ini sudah betul. Rasulullah SAW saja, negeri yang beliau cintai, Allah cintai, dan negeri yang oleh Rasulullah SAW cintai yaitu Makkah, terpaksa beliau tinggalkan untuk hijrah ke Madinah. Suatu saat Allah SWT akan memberikan kekuatan kepada kaum muslimin untuk merebut kembali. Baik. Kemudian yang berkaitan dengan ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kalaulah orang yang di negeri kafir itu wajib hijrah, maka enggak boleh kita yang di negeri muslim ini kemudian malah pergi ke negeri kafir. Ini enggak boleh. Enggak boleh, hukum asalnya haram. Kecuali ada syarat-syarat. Beliau sampaikan 3 persyaratannya. Jadi kalau kita ingin pergi ke negeri kafir, kata beliau syaratnya 3. Yang pertama, agamanya itu kuat. Yang mana kalau agamanya kuat itu dia bisa menolak syubhat. Syubhat itu apa? Yaitu pikiran-pikiran orang-orang kufar yang sengaja dimasukkan secara diam-diam kepada kaum muslimin yang di sana. Kalau agamanya kuat, ilmu ya afan ya nanti enggak apa-apa. Ad-din yang agamanya kuat, yang mana dengan agama kuat tersebut dapat menolak syahwat, hawa nafsunya.
Karena di negeri kufar itu banyak apa? Banyak kemaksiatan, banyak pelacuran, banyak khamr diedarkan. Nah, jadi syarat yang pertama, orang kalau ke sana itu syaratnya agamanya harus kuat. Kalau agamanya kuat bisa menolak ini dari syahwat. Kemudian syarat yang kedua, yaitu ad-din, al-ilm, ilmunya juga kuat. Nah, para ulama saja mereka itu bermalas-malasan kalau suruh dakwah ke Amerika, dakwah ke Inggris. Nah, mereka masih menganggap bahwasanya ya ilmu mereka tawadhu ya, sangat merendah hati. Nah, enggak mau, khawatir nanti agamanya rusak. Nah, jadi syarat yang beliau berikan ini sesungguhnya syarat yang sangat sulit sekali untuk kita bisa melaksanakannya. Nah, karena apa? Prakteknya saja para ulama itu enggan untuk melakukan safar ke negeri-negeri kufar, kecuali kalau betul-betul terpaksa untuk dakwah. Sebagaimana Syekh Rabi' hafizahullah, demikian pula dulu pernah ke Amerika untuk berdakwah. Kemudian syarat yang ketiga, ada hajah. Kata Syekh Utsaimin, ada kebutuhan di sana itu. Nah, kebutuhannya misalnya berobat, yang mana obat tersebut tidak didapati kecuali di sana misalnya. Nah, itu diantaranya hajah. Beliau sebutkan contoh yang lainnya. Baik, jadi 3 syarat ini. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, ya boleh, tapi harus dengan juga kehati-hatian dan banyak berdoa. Kemudian beliau tambah, berarti apa yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ini, yaitu safar ke negeri kufar dalam rangka rekreasi, itu adalah perkara yang haram, perkara yang enggak boleh. Keluar negeri ke negeri kafir dalam rangka rekreasi, ini enggak boleh. Karena di situ enggak ada hajah sama sekali. Karena rekreasi itu bisa dilakukan di mana saja. Di negeri muslim saja sudah banyak tempat-tempat yang indah. Baik. Kemudian juga masalah jihad ini, kapan jihad itu wajib? Syekh Utsaimin juga menjelaskan di antaranya pada hadis ini, ketika seorang pemimpin itu meminta rakyatnya untuk berjihad, maka itu juga wajib. Jadi asalnya jihad itu adalah fardu kifayah. Asalnya ya, fardu kifayah. Kalau seseorang itu sudah ada seorang mujahid, atau ada beberapa orang mujahid yang ingin berjihad, yang lainnya itu gugur. Nah, kecuali pada beberapa hal. Yang pertama ini, kalau seorang imam tadi memang menyeru untuk berjihad semuanya, maka semuanya harus taat pada pemimpin. Syarat yang kedua, jihad itu menjadi wajib, yaitu kalau negeri muslimin itu dijajah oleh kaum kufar, maka itu jihad difa'. Wajib semuanya yang mampu ya, yang mampu semuanya, tapi yang mampu dengan syarat fardu ain. Fardu ain ini ala hasabih ya. Fardu ain itu maksudnya wajib atas segala muslim dan muslimah, tapi ini ala hasabih juga. Bukan kita kemudian nanti mewajibkan nenek-nenek yang enggak mampu, kakek-kakek yang enggak mampu, enggak. Maksudnya fardu ain itu hukum asalnya wajib bagi seorang muslim dan muslimah yang mampu untuk melakukan perlawanan, maka dia harus melawan orang-orang kafir. Tatkala orang-orang kafir itu menjajah negeri muslim. Nah, kemudian itu yang kedua ya. Yang ketiga, yang pertama tadi kalau imam meminta kita untuk jihad, maka kita semua harus berjihad. Yang kedua, kalau negeri itu memang tertindas dan dijajah, wajib juga jihad difa', membela diri. Kemudian yang ketiga, seseorang itu menjadi fardu ain kalau memang enggak ada orang lain yang bisa mengganti posisi dia. Misalnya ada persenjataan yang modern, enggak bisa mempergunakan senjata tersebut kecuali orang itu, maka bagi orang itu kewajiban jihad menjadi wajib ain atas dia. Nah, karena untuk kemaslahatan kaum muslimin. Baik, hadisnya muttafaqun alaih. Sekali lagi yang menjadi syahid dalam pembahasan kita yaitu tentang apa? Niat. Jadi niat itu posisinya besar. Baik. Hijrah itu pahalanya sangat besar. Hijrah dari Makkah ke Madinah pahalanya sangat besar. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk jannah. Kalau sudah enggak ada jihad, enggak ada hijrah dari Makkah ke Madinah, maka dengan niat.
Niat, yaitu niat kita hijrah, meninggalkan perbuatan maasi kepada perbuatan taat. Kemudian juga hijrah, karena hijrah itu diantara niatnya yaitu membela Rasulullah SAW sampai titik darah penghabisan. Kalau sekarang sudah enggak ada, maka niat kita sekarang itu membela sunnah Rasulullah SAW. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, qala wa an Abi Abdillah Jabir ibn Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Dari Abu Abdillah Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, karena keduanya itu masuk Islam. Jadi Jabir sahabi tapi umurnya masih muda. Bapaknya namanya Abdullah ibnu Haram, meninggal di perang Uhud. Nah, ketika meninggal Abdullah bin Haram ini meninggalkan Jabir masih kecil, dan saudara-saudara perempuan Jabir yang banyak juga masih kecil. Sehingga nanti ada riwayat Jabir ini menikahi seorang janda. Tatkala Rasulullah menegur, halla bikron tulaibuka wa tulaibuha, kenapa kamu tidak menikahi seorang perawan yang kamu bisa memain-mainkan dia dan dia bisa memain-mainkan kamu? Jabir mengatakan, innali akhawatin. Nah, sesungguhnya aku punya saudara-saudara yang masih kecil-kecil. Artinya saya ingin menikah seorang janda karena supaya janda tersebut bisa mengasuh saudara-saudaraku. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyetujui. Nah, ya bagus kalau demikian. Jadi syahidnya kedua sahabat ini masuk Islam. Nah, kemudian fadilah Jabir ini juga banyak, riwayatnya juga banyak. Bapaknya lebih keutamanya lebih besar daripada anaknya Jabir bin Abdullah. Nah, baik, jadi kisahnya bapaknya yaitu Abdullah bin Haram, tatkala terjadi perang Uhud, nah beliau mati syahid. Kemudian beliau dikubur, nah dalam satu kuburan itu 3 orang. Kemudian Jabir enggak enak, artinya enggak merasa serg kalau bapaknya itu dikubur bareng-bareng. Beliau ingin menggali kuburannya, kemudian dipindahkan ke suatu tempat tersendiri. Kemudian setelah beberapa bulan digali, maka belum ada anggota tubuhnya yang rusak sama sekali, kecuali beberapa rambut yang ada di kepala beliau. Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Jabir mengatakan, saya bersama Nabi SAW di sebuah peperangan. Itu maksudnya perang di sini jihad hujum, bukan jihad dafa ya. Nah, jihad Rasulullah ingin menyerbu kaum kufar. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa orang laki-laki. Taib masirtum masiron, tidaklah kalian itu melakukan sebuah perjalanan dan kalian tidak melakukan perjalanan memotong wadi-wadi, kecuali mereka itu bersama kalian. Itu maksudnya dalam perkara pahala bersama kalian. Habasahumul marad, mereka itu tercegah untuk ikut bersama kalian karena mereka itu adalah orang-orang yang sakit. Nah, jadi kalau kebiasaan orang itu melakukan ketaatan, kemudian suatu saat dia itu sakit atau dalam keadaan safar, maka dia akan ditulis pahalanya penuh sebagaimana amalannya orang yang melakukan ibadah tersebut. Jadi kebiasaan orang-orang yang di Madinah itu, mereka kebiasaannya memang berjihad bersama Rasulullah SAW. Cuma pada keadaan satu ini mereka nggak bisa ikut jihad karena sakit, maka mereka pun mendapatkan pahala, dan pahala itu sama dengan yang diamalkan oleh orang-orang yang jihad. Nah, jadi ini dibedakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya. Nah, yang pertama itu tadi ya,
Kalau kebiasaan orang itu memang melakukan ketaatan, seperti kebiasaannya itu sholat nafilah, sholat rawatib, sholat nafilah yang lainnya, kemudian terhalangi oleh sakit dan safar, maka dia akan ditulis penuh pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang mengamalkan sholat nafil tadi. Tetapi kalau kebiasaannya orang itu tidak melakukan amalan tersebut, baru muncul niat, saya ingin bersedekah, awal ingin memulai bersedekah, kemudian qadarullah enggak jadi sedekah, maka dia cuma ditulis niatnya, niat bersedekah ditulis. Adapun pahala sedekah tidak tertulis. Karena apa? Karena kebiasaannya dia belum melakukan sedekah tersebut. Bisa dipahami ya? Jadi di dalam hadis ini maksudnya demikian. Karena kebiasaan sahabat yang enggak ikut jihad tadi, kebiasaannya memang berjihad bersama Rasulullah SAW. Syahidnya dalam pembahasan niat ini, ini merupakan fadilah, keutamaan yang sangat besar masalah niat. Jadi dengan niat saja seseorang itu sudah bisa meraih pahala orang-orang yang melakukan amalan soleh tersebut dengan niat saja. Kalau kebiasaannya itu memang dia sudah beramal, maka akan tertulis dua, niatul ajr dan juga ajrul amil, pahala orang yang melakukan perbuatan tersebut. Wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri. Ini cetakannya salah itu. Illa itu hamzanya di bawah, bukan ala ya. Illa kecuali mereka menyertai kalian dalam pahala, pada pahalanya. Jadi pahala juga menyertai kalian karena kebiasaan mereka memang berjihad. Rawahu Muslimun. Ada hadisnya sebenarnya yang sharih ya. Seseorang hamba itu tatkala kebiasaannya sholat kemudian terhalangi safar atau marad, maka dia akan mendapatkan pahala penuh ketika dia terhalangi, tidak bisa mengamalkan amalan tersebut. Ada hadis yang sharih tentang masalah ini. Kemudian kita kembali ke kitab di sini. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa rawahu al-Bukhari an Anas qala raja'na min ghazwati Tabuk. Di dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya perang yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, yang situ masih mujmal, masih global, apakah perang itu perang apa? Di riwayat Bukhari disebutkan itu adalah perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi pada tahun ke-9. Jadi Rasulullah SAW ingin memerangi Malikul Ghassan. Malikul Ghassan ini bawahannya atau gubernurnya gitu ya, bawahannya Herakl itu kayaknya kalau bahasa Inggrisnya itu Raja Hercules. Ketika itu yang paling negara adikuasa itu Hercules ini, kekuasaannya besar. Rasulullah SAW ingin menyerbu mereka. Itu Malikul Rum dan juga Heraklnya sendiri juga. Yang mana sudah terjadi peperangan sebelumnya. Jadi sebab terjadi perangnya Tabuk itu karena Ghazwatul Mu'tah. Ghazwatul Mu'tah yang dipimpin oleh 3 seorang pemimpin yang semuanya wafat. Yang pertama yaitu Zaid bin Harithah. Membawa bendera sampai meninggal. Kemudian benderanya dibawa oleh Ja'far. Ja'far Taib ibnu Abi Thalib. Sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala tangannya patah satu, yang kanan patah, benderanya dibawa dengan tangan kiri. Tatkala tangan kirinya patah, benderanya diselempitkan di sini dengan sisa tangan yang masih ada di pada tubuh beliau. Kemudian setelah beliau meninggal, diambil benderanya oleh Abdullah bin Rawahah. Semuanya meninggal. Kemudian diambil bendera yang terakhir oleh Khalid ibnul Walid. Maka Allah SWT memenangkan kaum ini, pasukan ini oleh Khalid bin Walid. Kemudian saat itu beliau dijuluki Saifun min Suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah SWT yang menjuluki Rasulullah SAW sendiri. Tapi yang mana pasukan kaum muslimin pada waktu itu 3.000 orang melawan 200.000 dari kaum kufar.
Mereka akhirnya ketakutan mundur. Kemudian kaum muslimin mengadakan pesta kemenangan selama 3 hari di tempat itu. Nah, kemudian Ghazwatu Tabuk ini Rasulullah ingin menyerbu kembali tempat tersebut, ingin menyerbu kembali peperangan yang sudah terjadi di perang Mu'tah tersebut. Tetapi pada Ghazwatu Tabuk mereka ketakutan dahulu. Mereka lebih senang membayar jizyah, membayar pajak kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pulang ke Madinah dalam membawa kemenangan dan membawa harta. Baik, jadi perang ini adalah perang Tabuk. Perang Tabuk ini banyak kisah-kisahnya. Antum nanti lihat di surat Taubah. Karena orang-orang munafik banyak membuat makar-makar terhadap Rasulullah SAW. Dalam perang Tabuk ini orang-orang munafik ingin membunuh Rasulullah SAW. Sehingga di perang Tabuk tersebut di surat At-Taubah disebut juga surat Al-Fadhihah, surat yang membongkar kebusukan orang-orang munafik. Yang kebanyakan cerita isi dari surat Taubah itu tentang perang Tabuk. Baik, kita kembali ke kitab. Raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana. Ini salah cetak lagi ya. Illa itu hamzahnya di bawah, bukan di atas. Illa wa hum ma'ana habasahumul udhru. Maknanya hampir sama dengan riwayat yang di atas tadi. Nah, hampir sama ya. Sesungguhnya ada beberapa orang kelompok di belakang kita, yaitu di Madinah. Tidaklah kita melakukan perjalanan di gang-gang, atau kita melakukan perjalanan di sebuah wadi. Wadi itu padang pasir maksudnya. Nah, kecuali mereka itu bersama kita. Itu pahalanya, niat dan pahalanya sama seperti kita. Mereka itu terhalangi untuk ikut kita karena uzur. Nah, sekali lagi pembahasannya berkaitan dengan niat itu sangatlah besar. Ikhlas, niat itu posisinya sangat besar dalam Islam ini. Allah sangat memandang, menghargai niatan seseorang. Al-hadithul khamis, hadis yang kelima. Wan Abi Yazid ma'an ibni Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Nah, sahabatnya dari Abu Yazid, yaitu Ma'an ibnu Yazid. Dikatakan huwa, yaitu Ma'an ibnu Yazid, wa abuhu, bapaknya dan kakeknya mereka adalah sahabi. Semuanya sahabi. Apa pengertiannya sahabi? Yaitu kata Ibnu Hajar, man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi. Orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beriman dengan beliau. Nah, wa mata ala dzalik, dan dia mati dalam keadaan iman. Walau takhallalat riddah, walaupun terkadang tatkala masa hidupnya itu pernah murtad kemudian masuk Islam lagi, maka tetap dia dikatakan seorang sahabi. Nah, jadi orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW, bertemu itu luas ya. Misalnya dia buta walaupun enggak melihat Rasulullah SAW, tapi tetap dikatakan sahabi. Seperti siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum, buta, tetapi dikatakan sahabi juga karena bertemu. Jadi bukan ru'yah, karena sebagian ulama ada yang mendefinisikan, disyaratkan dengan ru'yah, melihat. Baik, dan juga Itban ibnu Malik. Itban ibnu Malik juga seorang sahabi yang buta. Qala kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha inda rajulin fil masjid. Bapakku, kata Ma'an bin Yazid, mengeluarkan dananir, yaitu uang dinar, yang diniatkan untuk bersedekah dengan uang dinar tersebut, kemudian diletakkan di masjid, diletakkan di sisi seseorang di masjid. Faji'tu fa'akhadtuha, kemudian aku datang, aku ambil uang tersebut. Aku ambil uang tersebut karena uang bapaknya. Fa'ataituhu biha, maka aku
datangi bapakku dengan uang tersebut. Faqala, maka bapakku mengatakan, wallahi ma iyyaka aradtu, bukan untukmu aku niatkan sedekah ini. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku ajukan permasalahan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laka ma nawaita ya Yazid, bagimu itu apa yang kau niatkan. Kalau kamu niatnya sedekah, ikhlas lillah, ini yang menjadi sahih pembahasan kita ya, ikhlas, maka kamu akan mendapatkan pahala sedekah. Walaupun yang mengambil itu adalah anakmu sendiri. Walaka ma akhadta ya Ma'an, dan bagimu ya Ma'an, anaknya Yazid tadi, apa yang kamu ambil itu sudah jadi milikmu, sah. Dan yang menjadi apa yang diniatkan oleh bapakmu itu pun sudah menjadi pahala bagi bapakmu. Rawahul Bukhari. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Yang berkaitan dengan fikul hadis, ini boleh seseorang itu sedekah untuk anaknya yang menjadi tanggung jawabnya kalau anaknya tadi memang butuh, ya. Misalnya anaknya itu punya hutang kepada orang lain yang enggak mampu membayar, maka seorang bapak boleh bersedekah untuk anaknya, sah sedekahnya, sedekah tatawwu, ya, sedekah yang sifatnya sunnah. Adapun kalau nafkah menghidupi anak itu memang sudah wajib. Jadi dibedakan, nanti Syekh Muhammad memberikan tambih. Kalau seseorang itu bersedekah kepada seorang anak supaya nafkahnya gugur, ini enggak boleh. Karena nafkah ini wajib. Nafkah itu nafkah, ya, itu wajib diberikan untuk anak. Kalau anak tersebut memang belum mampu, belum bisa berusaha. Kalau anak sudah berusaha, ya sudah enggak wajib lagi. Qadarullah anak tersebut tertimpa musibah, butuh uang. Nafkah tetap wajib dia kasihkan. Kemudian uang yang sisanya diniatkan sedekah tatawwu, sedekah yang sifatnya itu tidak wajib. Ini boleh. Syahidnya di sini kita ulang lagi. Betapa besar niat ini, ikhlas ini, di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala hanya karena niat walaupun belum terwujud amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan, senantiasa kita diberi taufik untuk ikhlas dalam segala amal. Sehingga yang sifatnya mubah, kalau itu dengan niat ikhlas dan ihtisab bisa menjadi ibadah. Maka dikatakan oleh para ulama bahwasanya adatus sholihin itu ibadah. Kebiasaan orang soleh, mandi, makan, minum, kebiasaan mereka itu bisa menjadi ibadah. Karena apa? Kalau dengan niat. Ketika makan dia niatnya untuk supaya saya kuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kuat untuk melakukan ketaatan, maka jadi ibadah. Kebalikannya, ibadatul ghafilin itu jadi adah. Ibadahnya seorang yang ghafil, yang lalai, itu seperti kebiasaan saja. Ada orang puasa, dia ikut puasa. Ada orang sholat, dia ikut sholat. Itu seperti kebiasaan, enggak akan mendapatkan pahala. Walaupun Allah tidak akan siksa karena dia sudah melakukan kewajiban. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa menjaga niat kita dan senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.